Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena jam saya pagi, sebab saya kan dari Indonesia. Ini lagi segar-segarnya kalau saya. Iya kan? Saya nggak mau tahu kalau lepas atau enggak. Pokoknya buat saya jam 11 pagi. Saya baru BB sama tim pastoral kita di Jakarta. Saya bilang, ini saya lagi mau ibadah baru mau mulai. Mereka kaget, jam berapa itu? Saya bilang jam 11 siang. Karena wajah sudah wajah orang-orang siang, saudara. Saya juga tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Ya, kan? Puji Tuhan. Sebagian saudara yang mungkin terakhir saya di sini berapa tahun yang lalu mikir, ini benar Gilbert nggak? Benar. Tahun lalu timbangan saya 145. Ya, 3 karung kada, saudara. 1 karung 50 kilo. Jadi 145. 2 tahun lalu saya diet 47 kilo hilang, 1 babi kecil terlepas, saudara. Ya, kan? Sudah tanya sama saya, gimana caranya? 6 bulan dari kasih makan sama istri saya. Enak segini, ya. Soalnya ada yang bilang, wah Gilbert kena sakit gula, enak aja. Kalau soal manis memang kita sudah manis, saudara, ya kan? Bukan soal sakit gula. Ada yang bilang, wah Gilbert disuntik, gua paling takut disuntik, kempes gua disuntik, ya kan? Ada yang bilang sedot lemak, sedot lemak tuh paling 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 47 kilo, mesinnya pun kena kolesterol, saudara, habis. Tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, pokoknya hidup ini selama kita mau berjuang tidak ada perkara yang susah. Setuju, katakan amin. Haleluya. Hari ini rekan kita Pendeta Hosea Budi dari Jakarta juga ada, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Haleluya, puji Tuhan. Lalu ada rekan kita juga seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau juga businessman, beliau juga mantan juara dunia ski Amerika ini, ya kan, namanya Jim Brown dan Katie Brown. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan juga bagus juga kalau saya undang Jim untuk kesaksian, ya kan, sempat juara dunia, saudara, ya kan, ski lagi, ski, emangnya saudara juara dunia bola bekel, saudara, sama main kasti bola gebok, turut berduka cita, ya kan. Kita panggil Jim, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Apakah 2 kata, 200 patah juga boleh, saudara. Ada mic nggak untuk diterjemahin? Mau diterjemahin ke bahasa Tonsea atau mau langsung bahasa, atau mau bahasa Batak juga boleh. Nasional berhitana 2 bahasa Batak. Tes. Halo. Ada lagi yang bisa bunyi? Mic apa yang bisa bunyi? Tadi ini bunyi. Kalau mereka yang bunyi enak, kalau saya yang bunyi tetap aja nggak enak. Mereka nyanyi enak, sering-sering nyanyi begitu bagus. Hello, how are you? Apa kabar? Now, I don't know what Pastor Gilbert said about me, but he said something about water skiing. Saya bilang saya nggak tahu apa yang Gilbert ngomong, tapi saya dengar ada ski-skinya aja. Is that true? Betul nggak? Yeah, is that true? Well, here's the truth of the matter. I've heard that Jesus walked on water. Jadi saya dengar Yesus mampu berjalan di air. So I said, well, maybe I can do it too. Saya pikir, saya juga bisa. How many of you walked on water? Siapa yang pernah jalan di air? Nobody? Gak pernah. You don't walk on water here? Saya nggak pernah jalan di air. Well, I used to walk on water. Saya udah biasa jalan di air. I didn't even use skis. I just used my bare feet. Saya pakai sepatu aja, pakai telanjang kaki aja, saudara. But the difference between me and Jesus is I had a boat. Nah, jadi saya mesti ada boat di depan berjalan. And it pulled me 50 miles an hour. Yang mesti tarik saya 50 mile per jam. And what I didn't know, Dan kalau saya buat, if you have the Holy Spirit, saya tahu ada Roh Kudus pasti. you can do great things in God. Amen? Saya imanin aja dengan Roh Kudus kita lakukan perkara yang besar. That's for you too. Itu buat saudara juga. Now, I didn't win the championship till I was 35 years old. Waktu saya juara dunia, umur saya 35 tahun.
Never skied a day in my life, and I went out and skied one day and decided I wanted to be a champion, world champion. Saya sebelumnya nggak pernah main ski, tapi satu saat saya bilang, saya mau jadi juara dunia. The Holy Ghost can do that to you too. Dan Roh Kudus bisa buat itu juga buat kita. Amen. Then I want to be a businessman. Lalu setelah itu selesai, saya mau jadi businessman. Never had any education. Saya nggak belajar menjadi businessman. Now I'm a successful businessman. Dan sekarang oleh anugerah Tuhan saya bisa jadi pengusaha yang sukses di Atlanta ini. Thanks to the Holy Ghost. Terima kasih buat Roh Kudus yang memimpin. And one day, Pastor Gilbert had said I was going to preach. Satu kali saya bilang, saya mau khotbah. And I just went with the Holy Spirit Saya minta Roh Kudus nuntun saya, all over Atlanta. dan saya mulai berjalan di sekitar Atlanta ini. I got beat up. Saya dipukulin orang. Oh, I love that. Abi-abi lah sudah. Then I started to go to South America, Saya pergi ke Amerika Selatan, Ecuador, Peru, Chile, lalu saya pergi ke Peru, ke Chili, Brazil, ke Brasil main bola, all over South Meksiko, America, dan ke seluruh Amerika Selatan, all the way up to Central America, Mexico, Costa Rica, Nicaragua. sampai ke Costa Rica, ke Meksiko, And I fell in love with the people. dan saya jatuh cinta sama jemaat di sana. You know, the scripture says, ask of me and I'll give you the nations. Karena Alkitab berkata, minta kepadaku maka aku akan memberikan kepadamu bangsa-bangsa yang sudah diberikan tepuk tangan yang mulia. How many want the nations? Siapa yang setuju akan mendapat bangsa-bangsa dari Tuhan? So then I started throwing big parties where 10, 20, 30, 40, 50,000 people would come. Lalu saya mulai buat KKR, puji Tuhan Tuhan buka jalan 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 datang dalam KKR tersebut. All over Africa, Di Afrika bahkan, then to India, lalu ke India, and I fell in love with the people. lalu saya jatuh cinta sama jemaat di sana. Then one day I got a call, Lalu satu kali saya dapat telepon just a few days ago, beberapa waktu yang lalu. the man said, you have to come to Indonesia. Lalu ada orang bilang sama saya, kamu harus datang ke Indonesia. We're going to have a big crusade. Akan ada KKR besar di sana. You're going to come and preach. Kamu harus khotbah di situ. And I said, okay. Saya bilang, boleh. But the business got so good this year, Saya bilang, tapi bisnisnya lagi bagus-bagus ya tahun ini. we heard bad news that it was going down. Saya dengar berita-berita buruk ada mau jatuh. But God has a different economy. Tetapi ekonomi Tuhan itu berbeda. Yang sudah memberikan tepuk tangan yang mulia. My business got better and better and better. Bisnis saya makin naik dan makin naik. And I said to my wife, I can't go to Indonesia. Saya bilang, istri saya kayaknya nggak bisa di Indonesia kan seluruh berkat yang banyak. I pray, God, I just stay here. I don't want to go to Saya Indonesia. bilang, Tuhan jaga Indonesia. Udah saya lagi senang-senangnya nih. So I get to Singapore, then I go to Indonesia. Tapi akhirnya saya ke Singapura dan saya di Indonesia. They have this big field, big crusade. Ada lapangan besar dan jiwa-jiwa di sana. They got these speakers up. Dr. Jim Brown, Lalu ditulis itu Dr. Jim Brown, Dr. Jeremiah, ada Jeremiah, and Dr. Gilbert. ada Gilbert. Who are these people? Saya ingin orang siapa? I'm just a businessman. Saya kan cuma businessman. And the first night, Malam pertama, I said, God, I don't know how the Asian people think. saya nggak tahu pola pikir orang Asia itu gimana, saya belum pernah. I'm afraid of their faces. Saya lihat mukanya aja udah kaget. They look like they're really smart. Mereka kelihatan kayak orang-orang pinter banget gitu. They might know I'm not that smart. Mungkin mereka akan tahu bahwa saya itu tak pinter-pinter amat nanti. I got a doctorate degree, but that was only through the Holy Ghost. Saya dapat doktorat dari Roh Kudus saja. I got everything through the Holy Spirit. Saya dapat segala sesuatunya dari tuntunan Roh Kudus. Even a beautiful wife, my wife Kathy, right there. Ini istri saya ini. But I'm going to finish with this. Tapi saya mau selesaikan yang ini. I said, God, I'm in love with the Indonesian people. Saya bilang, Tuhan, saya mulai jatuh cinta sama orang Indonesia ini. The first night, Malam pertama, the crusade blew up. wah dahsyat. The young people, Anak-anak muda, God's Spirit moved on them, oh Roh Allah bekerja luar and biasa. they come up. Where's the worshipers here? Who's the worshipers? Di sini siapa yang penyembah Tuhan? They come running up, and they begin to just dance and worship. Oh, mereka lompat-lompat begitu menyembah Tuhan. The second night, Malam kedua, third night, malam ketiga, fourth night, malam keempat, fifth night, kelima, they kept growing and growing and terus growing. di lapangan Kelabat di Manado. And they said, what are you going to do tonight, Jim? Dan terus bekerja Roh Kudus. I said, we're just going to have a party. Wah, kita mau ada pesta. And then they kept growing. Dan terus menyembah Tuhan. And then the last night, Malam terakhir, I said, God, I want to take all these people home with me. saya bilang orang ribuan ini saya mau bawa pulang ke Atlanta ini. And they said, Pastor Gilbert's preaching.
Lalu saya dengar katanya Gilbert mau khotbah. I don't know who he is. Saya belum pernah dengar nih manusia dari mana lagi. This man gets up on the stage Tiba-tiba orang itu muncul di panggung, and he's preaching. dia khotbah, The people are laughing. orang ketawa, He preaching, they were laughing. khotbah ketawa, They were jumping up and shouting. lompat teriak-teriak. And it just got bigger and bigger and more joy and more glory. Kemuliaan dan sukacita Tuhan turun. And I go, God, I want to take everybody home with me. Saya dalam hati saya berani kalau bisa nih Tuhan satu lapangan kelamat saya mau bawa pulang semua. So that night we went out to eat. Dan selesai itu rapat Tuhan dahsyat dan habis itu kita makan malam. A political lady Ada ibu bupati waktu itu yang suaminya threw a menjadi big feast. gubernur. She threw a big feast and Pastor Gilbert was there. Lalu Gilbert juga ada di situ. And I said, Pastor Gilbert, maybe you come to Atlanta one day. Saya bilang, nanti kamu suatu saat datang ke Atlanta juga. He says, well, I'm coming to Atlanta the 1st of July. Saya bilang, pokoknya kira-kira mau Julai itu mau datang. I said, well, I want to come. What are you going to do? He said, I'm going to have a meeting. He says, come to my meeting. Dia bilang, saya mau khotbah di Atlanta, kata Gilbert. So he calls me on the phone in New York. Lalu beberapa hari yang lalu dari New York dia telepon. He says, come to the meeting tonight. Dia bilang, datang dulu malam ini. I said, where is it? Saya bilang, di mana ini? So he sends me texts me the directions. Lalu dikasih tahu jalannya. Daystar Church Daystar Church. off of Pleasantdale. Itu alamat itu. Fun. That's one of our churches. Saya bilang, itu kan gereja yang saya bangun dulu. Now, is God awesome? Besarkah Allah dan dahsyatkah Tuhan? Amin. He taught me how to water ski. Diajar saya bagaimana naik water ski. Give me a doctorate degree. Dia kasih saya gelar doktor. Big business. Usaha yang baik dan diberkati. And I said, God, I want to bring Indonesia to my house, Saya mau bawa orang Indonesia datang ke rumah saya, to my city. ke kota saya. And here you are. Dan sekarang kita ketemu. Hallelujah. Yesus dahsyat. God bless you. Tuhan memberkati kita sekalian. Beri keberkahan yang mulia buat kita. I have a big house, Saya punya rumah yang besar. golf course, Ada lapangan golfnya depan rumah saya. and anytime you want to come, my wife will cook a big dinner for you. Kapanpun sudah mau datang bilang aja izin saya. God bless you. Tuhan berkati kita berikan tepuk tangan. Kita menjadi Tuhan. Haleluya. Yesus dahsyat. Amin. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Amin. Bilang sama sebelah saudara, Yesus baik sama saya. Amin. Bilang Yesus baik sama saya. Amin. Amin. Bilang sama orang yang baru ngomong sama sebelah saudara. Dia akan bilang, kamunya baik gak sama Yesus? Ya. No doubt at all. Yesus selalu baik buat kita. Setuju katakan amin. Persoalannya bukan Yesus itu baik atau tidak baik. Persoalannya kita baiknya sama Yesus. Yesusnya pasti setia. Yang setuju katakan Yesus pasti setia. Amin. Tapi pertanyaannya, kita pasti nggak setia sama Yesus. Ini yang kita mau belajar hari ini sama-sama. Kalau sudah bawa Alkitab, buka bersama saya 2 Samuel pasal 3. 2 Samuel pasal 3. Iya. 2 Samuel pasal 3 ayat 1. Satu ayat kan ya udah malam, banyak-banyak ayat udah lupa kan kita fokus. Satu ayat saya kadang-kadang lupa, apalagi banyak. Ini jemaat di seluruh dunia yang paling setia saudara kali ya. Mana ada orang jam segini masih muncul. Setan juga nggak bisa ganggu saudara. Setan lagi sibuk di diskotik. Setan juga dapat telepon dari neraka. Itu gangguin tuh jemaat di atas. Dia gila nih lu nggak ada. Gereja jam segini lu pada tidur. Setan lagi sibuk di pub sama diskotik. Kecolongan nih ada jemaat Tuhan di sini banyak begini yang kasih tepuk tangan lu yang meriah buat Tuhan. Amin. Bilang sama saudara, lu tiap minggu begini. Jangan cuma gua ada KKR doang. Ya, ya. Saya percaya kalau tiap minggu sudah begini, waduh. Ada hal yang dahsyat boleh terjadi. Itu juga tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Right. 2 Samuel pasal 3 ayat yang pertama. Dikatakan apa? Baca apa? 1, 2, 3. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud
berlarut-larut. Sama-sama bilang sama saya, berlarut-larut. Man, this is a battle. Saudara, gue ini adalah peperangan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, satu kali menghadapi peperangan mungkin gampang buat kita. Satu kali menghadapi fitnah mungkin gampang buat kita. Satu kali menghadapi masalah mungkin gampang buat kita. Satu kali menghadapi situasi yang sukar mungkin gampang buat kita. Tetapi salah satu hal yang sering kali kita gak kuat menghadapinya, kalau masalah datang berlarut-larut. Ayat ini bicara bahwa peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Setiap kali Daud mau coba berbuat yang baik, Saul merancangkan yang jahat. Setiap kali saat Daud mau menghindar, Saul kembali merancangkan yang jahat. Setiap kali Daud coba melarikan diri, setiap kali kembali Saul melakukan yang jahat. Sehingga ayat ini berkata bahwa peperangan antara keluarga Saul dan Daud berlarut-larut. Tetapi yang indah adalah ada banyak orang yang berkata, aku menikah saya manusia biasa sih, bodoh gereja sih, bodoh berdoa, saya bodoh baca Alkitab, tapi kalau pasangan di berlarut-larut begini saya tidak kuat. Saya itu sebagai istri berusaha ngalah gitu pendeta, tapi kalau masalah ini berlarut-larut begini, siapa yang bisa? Dua masalah orang di akhir zaman. Yang pertama bernama kejenuhan. Sama-sama bilang sama saya, kejenuhan. Ada banyak orang menikah dan jenuh bila bininya Tuhan. Kok bisa bertambah Pak? Lu pikir laptop? Ada banyak orang yang lihat lakinya dia udah jenuh. Astaga Tuhan, apa dosa gua sampai gua punya laki kayak model begini? Folks, ada banyak orang sampai di pelayanan udah jenuh. Mungkin dia masih ada di gereja tapi udah jenuh. Aduh pendeta, saya tuh melayani Tuhan, I love Jesus so much gitu, saya cinta Yesus begitu luar biasa, tapi I don't know how gitu, tapi ada sesuatu yang saya nggak tahu kenapa, just bored gitu, seperti jenuh banget gitu saya melayani Tuhan. I don't feel nothing at all, saya udah gak rasakan apa-apa lagi. Tapi izinkan saya menjelaskan buat saudara, ketika kejenuhan sedang melanda saudara, you are under attack. Setan sedang mau merancangkan sesuatu yang buruk bagi hidup saudara. Tapi hari ini izinkan saya menjelaskan buat saudara, peperangan antara keluarga Saul dan Daud berlarut-larut, tapi keluarga Daud makin hari makin tua. Yang sudah berikan keberkahan yang berikan buat Tuhan. Yang pertama yang saya akan rancangkan adalah kejenuhan. Dan kejenuhan adalah langkah awal untuk menuju pada kekecewaan. Karena yang kedua yang iblis mau rancangkan adalah kekecewaan. Sama-sama bilang sama saya, kekecewaan. Folks, kalau saudara udah mulai jenuh, be careful. You are under attack. If you don't fight him back, kalau saudara nggak lawan setan itu, apa yang terjadi? Kejenuhan berubah menjadi kecewa. Saudara lihat senjata iblis di akhir zaman sedang bermain dengan satu kata yang penting ini bernama kecewa. Betul? Ada banyak suami kecewa terhadap istrinya, dan kalau udah kecewa itu berat. Kalau suami udah kecewa terhadap istrinya, berat terus saudara. Karena kalau suami udah kecewa, sebentar lagi cewek. Itu persoalan. Iya bener. Kalau ada bapak-bapak yang lagi saya gini, saya nggak tahu mungkin pelaku atau korban, saya nggak tahu. Begitu ya Bu ya. Iya Bu ya. Ada banyak bapak-bapak udah kecewa, lama-lama kecewa. Kecewanya masih nggak apa-apa, kecewanya itu yang kacau terus ada. Ada ibu yang sini. Mungkin dia menyesali kenapa Meksiko kalah. Oke. Argentina menang itu normal. Yang repot kalau PSSI yang menang. Oh itu baru. Itu berarti dunia sudah mau terbalik gitu. Jadi yang saya menjelaskan buat saudara, di akhir zaman iblis mau taruh peperangan demi peperangan. Tujuannya dua. Yang pertama apa? La ilaha illallah, belum kali udah lupa Mas. Masya Allah, dina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim walad
Ngantuk lu. Justru ini pendeta kayak otis dia. Jalan sana ketawa sendiri, biarin aja. Gue udah bilang dari pertama, ini gue lagi seger-seger jam segini. Saya malas selesai buru-buru bapak. Saya pulang gue ngapain di kamar gue, saya udah jet lag, gak bisa tidur. Daripada gue sendirian di kamar bolak-balik gak bisa tidur, mending gue di sini rame-rame. Iya kan, salah gue ini. Iya kan. Jadi ulang. Rancangan setan di zaman yang pertama untuk buat kita apa? Jenuh. It might be you are still in the church. Engkau masih ada di gereja, tapi kalau sudah udah mulai bored, sudah mulai jenuh, you have no power at all. Engkau nggak punya kuasa. Kenapa? Karena udah jenuh, saudara. Nyanyi dulu udah kadang semangat. Bangkit, suka nama Yesus, maju, nyatakan yang kayak gini. Saya tahu mau diganggu, gue jatuh sendiri. Bisa diganggu, kalau gue jatuh. Repot, setan juga risiko ganggu saudara. Nggak diganggu aja jatuh ya kayak gitu. Dan saya rasa betul, masker, ada saudara-saudara yang sedang jenuh dalam hidup saudara. Jenuh dalam rumah tangga saudara, jenuh dalam kehidupan saudara, jenuh dalam pelayanan saudara. Dan saya bilang, that's just only the first time. Karena setelah sudah jenuh, serangan setan yang kedua adalah kecewa. Dan orang udah kecewa, ini bahaya ini. Kenapa orang jadi lesbian, kenapa orang jadi homoseks? Karena kecewa. Tahu kan homo? Laki doyan laki. Homo tuh laki doyan laki. Sekarang tahu nggak anjing? Anjing, tau anjing? Yang buat orang Jawa menakutkan, buat orang Batak, dan buat orang Manado berkat. Bener, orang Jawa paling takut sekali sama anjing. Orang Jawa paling orang Jawa paling takut oleh anjing. Kalau Batak sama Manado pas lihat anjing, Tuhan terima kasih buat berkat makanan. Makanya anjing suka begitu kan? Itu kalau anjing au itu tahu nggak kenapa? Lihat setan, beoon. Ajaran dari mana anjing au? Lihat setan, nah mana bisa? Lu tahu itu dari mana? Dari mama lu kan? Mama lu tahunya dari mana? Dari mamanya lagi kan? Mamanya tahu dari mana? Mamanya lagi kan? Ada nggak yang pernah nanya langsung sama anjingnya? Anjing lu lihat apa sih? Dalam hati anjing saya tahu lu, gua yang bunyi lu nanya sama mama lu. Iya kan? Nih sekarang saya kasih tahu rahasianya nih. Anjing kalau dia lihat Batak sama Manado jangan sama-sama. Itu dia tuh kenapa dia bilang dia ngasih tahu sama teman-temannya sembunyi cepat sembunyi. Kalau nggak lewat kita habis. Makanya orang Amerika saya lihat saya tinggal di itu kan di NM situ di Queens Boulevard depan situ saya baca emergency hospital for pet. Anjing ini di sini pakai hospital. Waduh, saya jangan agak jauh sedikit ada salon khusus anjing. Saya pikir masya Allah, ini kalau dia pindah ke Manado tak laku. Dia pindah sama ke Siantar tak laku. Apalagi dia mau pindah ke Tondano. DP mama aja gak masuk salon, apalagi DP anjing. Saya korban. Saya tahu Merauke, yang kita suka jadi dari Sabang sampai Merauke. Dari Merauke saya naik pesawat lagi 1,5 jam. Namanya Bovendigul. Tempat Bung Hatta pernah dibuang di situ, Bovendigul. Saya baca, iya bersalon. Ustaz bikin apa ini? Ada 2 yang ditulis gini-gini di depan. Terima pemutihan wajah.
sama pelurusan rambut. Karena memang kalau di Papua sana mau keriting rambut nggak laku. Memang dari lahir udah keriting. Iya. Menghilangkan flek, nggak ada flek, emang flek semua. Makanya di Manado ada istilah orang semua basudara. Kalau di Papua orang semua muka sama. Nggak ada flek, nggak bisa ada flek, ada flek 7 juga nggak kelihatan. Ya. Tapi saya mau bilang mereka, anjing laki tidak pernah tertarik sama anjing laki. Anjing laki, ini gua ngomong anjing nih bukan orang. Anjing laki nih kalau lagi duduk dia ditomplok sama anjing laki lagi, nggak usah ditomplok, anjing laki satu gua gesek-gesek gitu. Anjingnya bilang, shh, jangan kayak manusia lu, jangan kayak manusia. Tapi kenapa laki bisa jatuh cinta sama laki? Ya Allah. Satu kali saya ke Sydney, pelayanan, mendarat pagi-pagi di airport jam 5. Habis itu ke kota, lewat daerah namanya King Cross. Nama jalannya sih rohani, King Cross, salib sang raja. Tapi itu tempat markasnya. Saya dari lampu merah, saya nengok kiri, laki sama laki dua-dua kumis. Dua-dua kumis, dia ciuman bibir atau bibir. Jodoh! 2 hari saya susah memakan. Gua bertobat umur 10 tahun. Jadi pendeta mulai khotbah umur 17 tahun. Dalam hidup gua gak pernah lihat yang aneh-aneh. Tiba-tiba astaga udah hampir umur 40 tahun. Lihat bibir ketemu bibir dua-dua, ada hiasan di depan sini. Ada kipas Jepang di tengah gitu kan. Dia bahu cumuk. Duduk gemetar darah Yesus. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa laki bisa lihat laki? Sederhana, karena kecewa. Itu kalau kita bisa dengar, pasti dia bilang semua wanita itu hanya bisa menyakiti hati pria dan mama saya dulu makanya menjajah papa saya. Itu grup mereka namanya Kuahara, kurasa wanita hanya racun. Itu grup Kuahara yang dipimpin sama Lapendos, laki-laki penuh dosa. Setan mau kita apa? Jenuh. Saya bilang sama saya jenuh. Yang kedua, setan mau kita apa? Kecewa. Jadi kalau kita udah mulai jenuh, yang kedua kita mulai kecewa, artinya we are under attack. Fight him back. Jangan datang ke gereja lalu datang doain dong. Setan terus ganggu saya. Biarkan aja dia ganggu kita. Itu memang kerjaannya. Setan nggak bisa kerjaan yang lain. Setan nggak bisa buka Facebook. Setan nggak bisa nge-tweet. Ya, setan nggak bisa main Game Boy. Ngapain dia main Game Boy? Kerjaan setan adalah cuma ganggu hidup kita, ganggu rumah tangga kita. Dia pengen lihat kita jatuh, dia pengen lihat kita terpisah dari kasih Kristus, dia pengen lihat kita kecewa. Tapi izinkan saya menjelaskan bahwa saudara, peperangan demi peperangan boleh kita lewati, tapi roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Alkitab menyatakan 9 singa muda boleh beranak kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan. 1000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, tapi janji firman Tuhan sangat jelas, itu tidak akan menimpa kita. Singa dan ular kebun akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Yesus dahsyat. Ayat ini bilang apa? Peperangan antara keluarga dan Saul berlarut-larut. Kau sudah menatap saya hari dan berkata, pendeta, saya sedang menghadapi masalah yang berlarut-larut. Oh, Alkitab bicara tentang Paulus. Paulus berkata, ada utusan iblis yang mengecoh aku. Artinya kalau pakai bahasa yang disampaikan oleh Daud ini, maka dia akan berkata ada utusan iblis yang terus-menerus memerangi aku. Lalu Paulus berkata, aku berdoa karena iblis mengecoh
karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Haleluya. Amin. Problem is normal. Masalah itu biasa. Setuju sama bilang sama saya, masalah itu biasa. Gak perlu datang ke gereja sambil menangis, kalau bilang sama pendeta, saya punya masalah. Satu kali saya selesai khotbah di gereja, ada seorang apa datang di saya, lalu bilang sama saya, matanya udah merah begitu, sedih banget. Dia bilang sama saya doain saya begitu, saya lagi ada masalah. Saya kata bapak yang saya bilang, saya juga. Lu semua. Hidup Kristen bukan berharap kepada Tuhan supaya tidak ada masalah, tapi hidup Kristen menyadari bahwa di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang menang. Ada masalah di depan kita, tapi kemenangan sudah Tuhan janjikan. Yang sudah berikan tepuk tangan yang berikan buatku. Amin. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud dikatakan apa? Berat. Daud kian lama, sama-sama bilang sama saya, kian lama. Sama-sama bilang sama saya, kian lama. In that kind of battle, dalam peperangan yang berlarut-larut itu, Daud dikatakan apa? Kian lama. Lemes banget sih. Gajian ya? Udah semangat begini, udah semangat 45 ya, angkat 66 gak jelas. Get excited. Daud, saya seperti kayak cucian banyak banget. Karena cucian belum kering. Terus berduka cita. Ini wajah orang gak punya pembantu, malam-malam begini mikirin cucian mana. Udah kebaktian disebut nyuci malam-malam. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka berbuat. Daud kian lama apa? Semua bapak-bapak bilang sama saya, kian kuat. Lu ingat tadi waktu Jerman bikin gol, lu teriaknya di mana? Gol. Ya masuk gol. Gol. Kita ini mau nonton bola. Jerman juga kenal, lu juga kagak. Lu teriak, wah! Tapi saya kalau nonton bola itu paling senang di Indonesia. Benar. Kalau di Indonesia itu ada komentatornya. Bayangin, Jerman lawan Inggris, komentatornya mantan pemain PSSI. Dia bilang tadi itu yang pemain Inggris itu salah, itu mesti dia masuk ke sini. Itu untung dia gak dengar. Itu kalau pemain Inggris itu dengar, dia bilang kalau berani turun sini main, gak cuma ngomong doang. Kan orang Indonesia cuma pintar komentar. Main gak bisa, so kasih komentar. Dan tadi gelandangnya salah. Dia salah, itu musuhnya baginya tidak ada depan gawang, musuhnya baginya keluar sedikit. Kalau kedengeran Jerman gimana? Ngomong saya coba saya di depan gue, mau dengar dia cuma berani depan. Coba ngomong saya. Kami peleng kita Viano sudah. Pak, jantan sedikit Pak. Sama-sama bilang sama saya, peperangan antara keluarga Saul dan Daud lalu. Keluarga Daud, dia katakan apa? Pak, kian lama. Amin. Sekali lagi Pak, sekali lagi. Kian lama. Ibu-ibu sekarang, Daud kian lama, kian apa Bu? Bayangin mertua ada di depan. Daud kian lama. Mantap sekali, waduh mertua ada semangat sekali.
Sekarang anak muda yang jomblo-jomblo yang nggak jelas situasi hidupnya. Ayo semua anak muda jomblo-jomblo yang belum jelas dalam hidupnya. Kian lama? Pantas lo jomblo sampai sekarang nggak semangat ya. Orang dari juga kata pengen. Ya, saya bersama teman hidup. Umur udah 39. Anak muda semangat bikin apa? Kian lama kian? Nah ini tahun ini dapat. Dapat tahun ini ujung Desember tanggal 34 jadi Desember. Sama-sama bilang sama saya, kau kian lama kian kuat. Orang yang kuat bukan orang yang gak menghadapi masalah. Jangan coba bilang sama saya dan bilang gitu, tapi pendeta kita akan di Amerika, pendeta ini di Amerika, pendeta lifestyle. Makan Indomie aja lifestyle. Amin, saya mau bilang sama saudara, seorang yang kuat bukan seorang yang gak punya masalah. Amin. Tetapi saya coba simpulkan, kenapa seorang menjadi lemah? Yang pertama, seorang menjadi lemah karena tidak menjaga hatinya. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa seorang menjadi lemah? Karena tidak menjaga hatinya. Sama-sama bilang sama saya, tidak menjaga hati. Alkitab bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Amin. Orang sekarang yang dia jaga wajah, kalau bicara wajah, masya Allah, dia jaga betul. Muka ini ada segala macam kremnya, ada krem malam, ada krem siang, ada krem untuk matahari, ada krem untuk dingin, ada eye cream, ada serum. Astaga, masya Allah. Sampai setan pun bingung, banyak kan krem. Belum lagi ada masker, advokat, bengkoang, payah. Lama-lama nih muka kayak rujak gitu. Orang sekarang mau dapat bintik sedikit-sedikit. Dalam Yesus. Kalau jerawat apa tolong. Sampai setan dulu yang jarang cuci muka pun gue disalah. Nggak semua juga setan kalau hidup tidak sesuai namanya. Ya. Orang sekarang kalau bicara muka dia jaga betul. Orang sekarang dia jaga mukanya, namanya. Ya. Lalu yang ketiga dia jaga hartanya. Ya. Padahal hidup ini kuncinya justru satu yang bawa. Amin. Kadang kalau wajah sudah manis tapi hati sudah busuk. Yang ketawa udah busuk, ketawa lagi. Satu kurang sensitif ya ini. Udah busuk bukan sadar malah ulah. Ini bener-bener orang di belakang nih jangan tersinggung nih. Saya paling gak tahan sama orang paling khotbah ini tersinggung sengaja. Tapi saya mau tersinggung sama saya nggak percuma kan jadi pagi saya udah pulang ini. Lu masih ngikut udah pulang di pesawat lagi. Ya kan? Biarin dia saya cuma mau jelasin ya mudah-mudahan. Banyak orang wajahnya manis, dia dandanin dulu sebelum masuk gereja itu. Kelebihan kena gigi. Wajahnya manis tapi hatinya busuk. Bilang sama sebelah saudara, hati kamu busuk. Ngomong aja sesama orang yang hatinya busuk kan gak apa-apa, saya terbuka. Gue ini orangnya apa adanya, gue gak bisa dimanis-manisin. Saya gak bisa dikatakan, saudara mungkin hati saudara ada yang kurang berkenan. Ya ini dulu, bukan gue banget gitu saudara. Gue sih kalau ngomong
adanya, saya sayang sama saudara. Buat apa saya buat bayar senang-senang buat saudara, akhirnya mati masuk neraka juga. Ya kan? Saya ngomongin jelas aja, busuk ya busuk. Saya bilang mau diapain lagi dasar busuk. Ya kan? Lu bener. Orang udah masuk gereja nih, orang udah masuk gereja nih. Punya istri masih tertarik sama wanita lain. Busuk namanya tuh. Ngerti busuk? Masa manggut, sadar aja. Manggut, kerjain buat harga. Bener. Orang udah ngerti firman nih, masih pacaran sama orang tidak seiman, lakukan hubungan seks sebelum nikah. Busuk buat saya, busuk. Busuk kan? Muka malaikat tapi hati busuk. Dendam sama orang. Kita bikin nabi sama dia udah bikin udah gak usah ngomong gitu, busuk. Bener. Saudara, Yusuf tuh ngalamin hal yang baik. Yusuf cuma bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Itu yang saya bilang, punya hati yang mulia dan bersih, berikan berkat. Saul itu, sorry to say this, Saul itu hatinya busuk. Hatinya tuh iri. Daud tuh orang yang nyelamatin hidupnya. Saya ingat kan waktu Saul kerasukan roh jahat yang dari Tuhan, siapa yang nyelamatin dia? Daud. Tapi dia udah gak ingat kenapa iri. Yang saya bilang, orang udah hatinya busuk. Yang hancurin saudara itu bukan your problem. Pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kekuatanmu. Yang setuju katakan amin. Jangan pernah bilang, ini apa saya gak kuat, pasal saya ada pencobaan. My God is not a liar. Allah saya bukan pendusta. Kalau Allah saya bilang pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuanmu, that is it. You better believe it. Karena Allah saya tidak pernah berdusta, saya juga katakan amin. Amin. Tetapi persoalannya kadang-kala hati kita busuk, kita iri, kita dendam, kita kecewa, kita sombong, kita egois, kita mau menang sendiri, kita kepala batu. Berarti hari ini saya simpulkan, kenapa seorang peperangan makin hari makin lemah? Karena tidak menjaga hati. Sama-sama bilang sama saya harus menjaga hati. Sama-sama bilang sama saya harus jaga hati. Siapa yang gak punya masalah atau angkat tangan? Orang punya masalah semua. Gak apa-apa, saya juga punya. Tapi yang saya mau bilang sama saudara, jaga hati saudara. Selama hati saudara tetap mengandalkan Tuhan, selama hati saudara melekat sama Tuhan, selama hati saudara penuh dengan firman, Daud makin lama makin kuat. Alkitab bilang Daniel dibuang ke gua singa, tapi hatinya bersih. Alkitab bicara Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, tapi hatinya bersih. Alkitab berkata Ayub kehilangan semua hartanya, Ayub kehilangan anak-anaknya, Ayub kehilangan harga dirinya, Ayub kehilangan kesehatannya, semua yang ada padanya dia kehilangan. Istrinya datang kepadanya dan berkata, kutuki Allah dan matilah, berbekas dalam Tuhan. Dia ada posisi yang sangat serba salah, dia dalam posisi yang begitu terjepit. Siapa lagi yang bisa diandalkan? Orang yang seharusnya paling dekat dengan dia, orang yang harusnya paling bisa diandalkan, justru malah mengutuki dia, justru malah menghina dia, justru malah memojokkan dia. Tapi izinkan saya menjelaskan buat saudara, hatinya tetap bersih di hadapan Tuhan. Dia menatap istrinya dan berkata, kau bicara seperti wanita tak berpikiran waras. Haruskah kita hanya bisa menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima selebihnya? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia sudah berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selama hati kita bersih, selama hati kita melekat kepada Tuhan. Tapi sudah mengandalkan kekuatan sendiri, sudah sombong itu hancur. Dan selalu saya bilang, sombong itu dosa yang gak perlu pakai modal. Benar. Orang itu sombong sekali, pendeta mentang-mentang kaya. Ih,
Kalau kaya sombong masih mending, ada yang susah sombong. Tentang dia kaya, ganteng, sukses, sombong yang minta ampun, masih mending. Ada orang udah susah, jelek, penyakitan, hidup lagi, sombong. Sampai setan aja bilang, lu bisa sombong dari mana sih? Sombong itu dosa yang gak perlu pakai modal. Selingkuh itu minimal mesti pakai modal. Untuk bisa selingkuh kan minimal ganteng. Kalau jelek, mau selingkuh juga sama orang-orang gak mau. Udah banting harga buy one get one free, kok gak ada yang mau, gak ada yang melindungi. Kucing aja lihat dia, gak ada yang gitu. Di Indonesia ada orang bisa korupsi 400M. Itu orang bisa korupsi 400M, modalnya juga banyak. Nggak mungkin orang bisa korupsi 400M. Supir bajai, nggak mungkin, Pak, dia mau lari bajainya. Ya apa sih itu bajai? Ya. Tapi kalau sombong dosa nggak pakai modal. Makanya selalu saya bilang, jangan mengandalkan kekuatan. Alkitab bukan bilang salah. Alkitab bukan bilang berdosa. Jadi tingkatan kesalahan itu ada 3. Yang pertama namanya apa? Salah. Yang kedua namanya apa? Dosa. Yang ketiga namanya apa? Terkutuk. Mengandalkan kekuatan sendiri bukan cuma salah. Mengandalkan kekuatan sendiri bukan cuma berdosa, kata Tuhan. Tapi mengandalkan kekuatan sendiri terkutuk. Sama-sama bilang, sama saya terkutuk. Jangan. Hidup tuh jangan ngandalin kekuatan sendiri. Simpson tuh orang hebat. Simpson tuh orang diurapi Tuhan. Simpson itu karunianya luar biasa. Dia punya satu persoalan, yaitu mengandalkan kekuatan sendiri. Abis. Matanya dicungkil, buta, menjadi bahan tertawa orang Filistin. Daud nggak punya karunia sehebat Simpson, yang setuju katakan amin. Engkau tak perlu punya karunia-karunia hebat untuk bisa kuat dan dipakai oleh Tuhan. Folks, I love you. Saya mengasihi setiap saudara dan saya tahu persis bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saudara. It doesn't matter karunia apa yang saudara miliki. It doesn't matter you are rich or poor. Allah nggak peduli lihat saudara sehebat apapun. Siapa Yusuf itu? Yusuf itu kan cuma budak, tapi dia ngandelin Tuhan. Tuhan bisa tuh angkat dia jadi perdana menteri. Amin. Amin. Siapa sih Daud itu? Daud itu cuma kepala kambing domba kawan ayahnya, tapi dia tuh ngandelin Tuhan, saudara. Dan karena dia ngandelin Tuhan, Tuhan tuh bisa angkat dia jadi raja. Saya saksi sedikit ya. Saya lahir dari keluarga yang waktu itu belum terlalu bahagia karena mama papa saya Kristen. Papa saya sekali-sekali suka pergi ke dukun kalau kepet, biasa menado. Papa saya cukup ganteng, ada cem-cemannya sebentar. Setiap kali mereka berkelahi waktu saya masih bayi, ini cerita mama saya. Dan kemudian setiap kali papa saya marah, papa saya banting pintu. Saya bayi waktu itu kaget-kaget. Bayi saya masih kecil, belum segini. Oh bayi segede begini mah bayi ajaib. Papa saya banting-banting pintu, mama saya berteriak-teriak. Papa saya itu Ambon Manado Jerman, mama saya Belanda Jerman Polandia. Di 6 daerah itu masuk di wilayah hidup saya. Inilah keluaran terakhir. 2010 habis stop, gak bakal keluar lagi. Jadi papa saya Ambon Manado Jerman, mama saya Belanda Jerman Polandia. Waduh, saya dididik keras sekali. Dari kecil saya udah mama papa saya berkelahi, mama saya teriak, papa saya banting pintu, saya kaget-kaget. Dan karena itu ada gangguan pada saraf saya. Jadi kata dokter, saya ada gangguan saraf otak. Dari usia
7 tahun. Saya harus minum obat penenang. Karena kalau enggak suka ngamuk. Tapi saya udah sembuh sekali. Jangan khawatir, udah sembuh sekarang. Saya suka violent. Ngamuk sekali kalau saya ngamuk. Kakak kandung saya sendiri beda setahun sama saya. Sampai hari ini di atas kupingnya ada bekas bacokan saya marah sekali. Saya lagi main-mainin golok itu, kakak saya datang ganggu saya bacok benar gimana, violent banget gitu. Kakak saya perempuan sekarang tinggal di Belanda, itu saya lagi main botol obat, dia ganggu, saya pecahin botol obatnya, itu tangannya, saya masih kecil waktu masih umur 5, 6, 7 tahun gitu, saudara, violent sekali. Tapi saya nggak sadar, maksudnya itu kalau kumat gitu. Jadi saya harus minum 3 kali sehari. Itu waktu saya umur 7 tahun. Saya sudah harus minum 3 kali 2 tablet per 500 gram. Itu obat yang udah cukup keras sekali untuk anak usia itu, saudara. Mana itu pilnya gede banget lagi. Itu kalau minum beberapa kali nyangkut, apa saya pukul dari bawah, keluar lagi. Karena itu obat itu nggak biasa anak seumur saya harus minum. Terus berlangsung begitu sampai saya usia 10 tahun. Dokter bilang udah nggak ada harapan karena ini akan menuju ke Down syndrome. Lalu saya didoain sama pendeta dari Belanda namanya Karl Rugendijk. Waduh, Belanda kan tangannya gede-gede, dia punya jari segede pisang. Tangan mana tuh pendeta Pentakosta sekali. Yang kalau tumpang tangan goyang galang. Saya pikir sembuh nggak, goyang kepala gue semua. Selesai itu dia bilang mau sembuh. Saya masih umur 10 tahun waktu itu. Iman saya iman anak-anak banget. Saya cuma pikir kalau Tuhan bersembuhkan harus sembuh. Sampai rumah semua obat-obat saya itu obat harus saya minum 3 kali 2 kali 500 mg per hari. Saya terlambat 1 kali aja tidak minum obat. Saya cepat jadi biru, menuju ke arah ungu-unguan gitu. Wah, nakutin sekali. Jadi saya harus terus minum tepat pada waktunya. Jadi saya ambil semua obat-obat saya bilang sama mama saya akan buang di toilet. Mama saya bilang, jangan. Saya bilang kan sudah sembuh. Mama saya bilang, tapi kalau belum sembuh nanti kan Tuhan udah sembuhkan. Saya masih umur 10 tahun. Itu iman anak-anak kan sederhana gitu kan. Karena doa udah sembuh. Terus mama saya bilang, tapi kan itu mahal. Karena mama mau minum. Itu lebih daripada value belinya. Obat tenang betul, saudara. Dan akhirnya mama saya udah bingung kali. Mama saya udah ngomong-ngomong di toilet. Dan sampai dikasih Tuhan waktu itu dokter bilang saya harus masuk sekolah luar biasa. Tahu dong, bukan sekolah itu luar biasa, luar biasa. Teman saya kan saya tinggal waktu di Tebet. Saya dekat sama sekolah namanya Zinia, sekolah orang begituan. Sekarang mungkin saya bisa tertawa, tapi hari itu saya mau lewat sekolah itu nangis. Karena pikiran saya gini, ya teman gue ini bener lagi. Itu gak punya perasaan, itu tahu-tahu. Saya serius nih. Waktu saya mau nangis, sudah setiap kali lihat itu, waduh, pada air mata saya turun. Saya diolong teman sekelas saya nanti nih. Tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau bilang ke saudara, saya belum pernah masuk sekolah sini. Lewat sering, masuk belum pernah. Karena kalau Tuhan di pihak kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, ini Tuhan sediakan buat kita. Karena serangan pada otak saya itu, saya orang yang gagal. Jadi dulu saya kalau ngomong begitu, masa mau bilang saudara-saudara, soto ayam. Sampai teman-teman saya ngeledekin saya waktu saya bilang saya mau masuk sekolah pendeta. Saya ditawarin, lu pendeta apaan? Nggak jelas itu ngomong. Saya bilang masa bodoh. Kalau Tuhan pilih, Tuhan yang melengkapi.
Ini menatap saya lagi, tapi ini kesembunyian kelewatan, mereka. Bukannya teret-teret lagi, tapi kecepatan. Ya kan? Tapi hari ini saya cuma mau bilang, maksudnya, yang buat kita lemah kenapa? Karena kita terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Folks, selama kita mengandalkan Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan pasti sediakan buat kita. Amin. Pertanyaan kedua, tadi kita sudah belajar kenapa Saul makin hari makin lemah. Sekarang yang kedua, kenapa Daud makin hari makin kuat? Saya berdoa buat jemaat Tuhan di Atlanta ini, supaya setiap saat makin hari makin kuat. Jangan pikirkan hidup tanpa masalah. Jangan salahkan masalah kalau kita menghadapi persoalan. Jangan menyalahkan suami, jangan menyalahkan istri, jangan menyalahkan gereja, jangan menyalahkan situasi, jangan salahin siapa-siapa. Tetapi mulai ingat, saya harus makin kuat. Ayub menghadapi masalah, dia makin kuat. Yusuf menghadapi masalah makin kuat. Daud menghadapi masalah makin kuat. Oh, orang-orang yang Tuhan pakai menghadapi masalah makin hari makin kuat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita berkata, biarlah kekuatan kita diperbarui seperti pada burung Raja Mali, sehingga kita berjalan makin lama makin kuat sampai menghadap Allah di Sion. Yang saya katakan sama saya, makin kuat. Bagaimana Daud makin hari makin kuat? Yang pertama, ketika dia menyadari bahwa kunci kerajaan sorga itu ada dalam tangan setiap orang percaya. Amin. Alkitab pesan sama Petrus ketika Yesus bilang, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Itu diberikan dalam tangan yang meriah. The key is in your hand. Kuncinya dalam tangan saudara. Amin. Sama-sama bilang sama saya, di tangan saya ada kunci. Sama-sama bilang sama saya, di tangan saya ada kunci. Sama-sama bilang sama saya, di tangan saya ada kunci. Taruh tangan kanan saudara persis di depan hidung saudara begitu. Semua taruh tangan kanan saudara di depan hidung saudara. Semangat dong ajarnya, jangan temen. Pak, kasihan Pak, saya udah gak punya Pak. Yang bener. Semangat dong. Semangat. Look at it. Ada apa di tangan saudara? Tahu ada garis-garis gak jelas itu beneran. Ada kunci, sama-sama bilang sama saya, ada kunci. Grab it. Taruh di hati saudara. The key is in your hand. Kunci dalam tangan saudara. Gak ada gunanya saudara nyalain orang. Makanya selalu saya bilang, kalau kunci di tangan kita, kalau saya stres, saya bodoh. Saya mau bilang goblok, gak enak. Sebetulnya sih goblok, tapi saya bilang bodoh. Tapi saudara ngerti kan, maksud saya goblok. Tapi saya gak pantas ngomong goblok, jadi saya bilang bodoh. Tapi maksud saya, pintar sekali kemarin. Tapi saya gak ngomong gitu loh. Jangan coba bilang, gimana kau bilang goblok? Enggak, saya gak bilang goblok, saya bilang bodoh. Maksud saya goblok, tapi saya gak ngomong. Saya ini sekolah teologi ya 5 tahun saya sekolah, saya ngerti etika dalam berkhotbah, gak boleh bilang goblok. Jadi saya gak bilang goblok, saya cuma bilang bodoh. Tapi maksud saya goblok, tapi saya nggak ngomong. Awas pada yang bikin isu yang goblok. Gilbert nggak takut bilang goblok. Nggak ada. 5 tahun saya sekolah teologi, belajar etika. Nggak boleh bilang goblok. Saya bilang bodoh. Maksud saya. Tapi saya nggak ngomong. Bahasa Inggrisnya oon tau apa? Upit. Upit. Ya kan? Oon ini blow on, BL-nya hilangin tinggal oon. Upit dari stupid, ST-nya hilang tinggal upit. The key is in your hand. Kunci dalam tangan saudara. Amin. Kalau kunci kerajaan sorga, the source of everything is in your hand. Kalau sumber segalanya dalam tangan saudara, kenapa kita takut? Kenapa
datang menjadi prajurit. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud tidak gentar sedikit pun. Daud nggak bilang sama Saul, tolong deh. Dia bilang, hambaku ini biasa mengembalakan kambing domba kawan ayahnya. Setiap kali jumpai binatang buas, aku tangkap jambutnya, kurokek mulutnya. Tuhan yang sama yang menyerahkan binatang buas dalam tanganku. Tuhan yang sama yang menyerahkan orang bersurat dalam tanganku. Haleluya. Dan Saul yang maju menghadapi Goliat yang pertama yang terjadi adalah dihina oleh Goliat. Sampai Goliat bilang, hei, anjing aku sampai mendatangi aku dengan tongkat dan batu seperti itu. Folks, hal yang paling gak enak dalam hidup ini adalah dihina orang. Sudah pernah dihina orang? Kalau mereka saya bilang, makanya saya pindah ke Atlanta tuh deh. Saya dihina sama mertua saya sampai hari ini saya nggak tahan melihat dia pendeta. Saya terus sampai berdoa, Tuhan, masa hidup manusia kan 70 tahun, mertua saya udah 72, kenalkan firman-Mu dalam hidupnya. Jangan dong minta mati, bukan mereka saya nggak minta mati, saya cuma minta firman dibenarkan dalam hidup. Podo wae mas, podo wae. Hal yang paling gak enak dalam hidup ini adalah dikhianatin orang, disakitin orang, dihina orang. Daud ngalamin dihina sama orang. Hei! Ada yang kaget. Itu namanya teknik. Oleh teman mulai ngantuk, kita cerita-cerita yang begini, begini. Hei! Gila, Jerman hebat juga 4-1. Jika aku sampai kau datangnya oleh teman, serap yang kasih dalam Tuhan, dia tidak tersinggung sedikit pun. Saya coba picture in my mind. Saya khawatir waktu dia dibilang, anjing kamu sampai kau datangnya aku dengan tongkat dan batu. Saya khawatir waktu itu air matanya ngalir. Karena it is pain. Kalau dihina orang itu sakit. Dan folks, kita ini masih hidup dalam daging. Kita masih bisa tersinggung kan? Masih. Kita masih bisa kecewa nggak? Masih. Tapi never entertain. Jangan pernah kita entertain kekecewaan kita. Kita masih bisa sakit hati nggak? Bisa. Saya pernah waktu dihina sama Goliat, dimaki depan orang banyak itu air mata yang langsung ngalir. Saya mau bilang, itu masa yang paling khawatirin. Gak ada satu orang pun yang percaya sama dia. Gak ada satu pun yang percaya. Dan saya melihat fisik, kau melihat Goliat, pasti ada suara dalam hatinya. Can I face it? Bisa gak nih saya ngadepin dia nih? Tiba-tiba dia dihina seperti itu. Waduh, itu air matanya langsung ngalir. Ada hal-hal dalam hidup ini yang kita kadang-kadang secara manusia bilang, saya pun gak kuat, itu saya pun gak bisa. Tapi ini yang saya mau bilang, the key is in our hand. Kunci dalam tangan saya. Sama-sama bilang sama saya, kunci dalam tangan saya. Daud menyadari betul bahwa kuncinya bukan di mulutnya Goliat, kuncinya bukan di besar badannya Goliat, kuncinya bukan di pada pengalaman Goliat. Goliat boleh lebih hebat, Goliat boleh lebih berpengalaman, Goliat boleh lebih kuat, Goliat boleh lengkap senjatanya, tapi Daud punya Allah yang lebih besar dari segala sesuatu yang sudah diberikan tepuk tangan yang beri. The key is in our hand. Kuncinya dalam tangan kita. Amin. Air matanya boleh mengalir, tapi dia berdiri tegak di depan Goliat dan dia bilang, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang tombak dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Folks, Alkitab berkata dengan satu pelemparan batu, Goliat jatuh. Kuncinya apa? Dia menyadari bahwa kunci kerajaan surga dalam tangannya. Yang kedua, kenapa Daud makin hari makin kuat? Walaupun peperangan baru lagi. Yang kedua saya simpulkan begini, karena dia seorang yang menyadari kebaikan Tuhan. Dari mulai Tawarikh terus sampai Mazmur, berkali-kali ayat ini diulang oleh Daud. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya dia baik untuk selama-lamanya. Kenapa dia makin hari makin kuat walaupun menghadapi peperangan? Karena dia memandang pada kebaikan
kebaikan Tuhan. Suamimu boleh nggak baik, tapi Tuhan tetap baik. Istrimu boleh tidak baik, tapi Tuhan tetap baik. Keadaan ekonomi boleh nggak baik, tapi Tuhan tetap baik. Keadaan tubuhmu mungkin tidak baik, tapi Tuhan itu baik. Amin. Situasi dengan hidupmu boleh saja nggak baik, pekerjaanmu boleh nggak baik, tapi karena Tuhan baik, Tuhan akan buat semuanya menjadi baik. Yang sudah berikan tepuk tangan. Kalau kita menyadari kebaikan Tuhan, saya percaya kita nggak akan pernah takut. Amin. Kalau kita menyadari kebaikan Tuhan, saya percaya kita nggak pernah lemah. Kalau kita menyadari kebaikan Tuhan, saya percaya kita tidak pernah goyah. Amin. Kadang-kala yang kita pikir, kenapa orang ngomong begini, kenapa orang ngomong begini, kenapa situasi begini, pendeta saya nggak tahan, pendeta. Masa orang gereja, pendeta, mukanya malaikat, hatinya iblis. Folks, apapun yang dalam hidup ini, boleh ya saya kasih pesan buat saudara. Ingat aja kebaikan Tuhan. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kita gak pernah bisa bilang capek. Orang sekarang kadang-kadang yuk pelayanan, capek. Yuk ke gereja, capek. Yuk family altar, capek. Orang kalau menyadari kebaikan Tuhan, Tuhan gak pernah capek. Ibu saling pernah bilang masuk. Man betul pegangin terus. Masih dia ngomong Matius. Man kalau pegangin terus saling man, gua capek. Lu panggil pek. Mau pijitin dulu banget. Gila ntar lu mawin dia campur-campur pergi. Betadin. Kalau kita pandang saja, kita gak pernah rasa capek. Amin. Kita gak pernah tuh mau hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan rugi, Tuhan saya ngorban ini buat Tuhan, untuk pelayanan saya buat ini. Aduh, kita malu mau hitung-hitungan sama Tuhan. Kadang-kadang saya bingung gitu. Ada orang bisa bilang gini, pendeta saya kan udah bayar perpuluhan, pendeta saya kan udah buat ini, saya aduh, sama Tuhan jangan hitung-hitungan. Apa sih yang Tuhan gak buat kita? Amin. Saudara boleh menatap saya dan berkata, tapi masalah saya banyak, pendeta, ayo. Tapi izinkan saya cuma bilang ini, apa sih yang Tuhan yang buat kita? Kalau sampai hari ini kita bisa ada itu karena tangan Tuhan tetap pegang tangan kita. Sekali aja dia lepas kita pasti jatuh. Amin. Selama kita menyadari bahwa Tuhan itu baik, yang buat Daud bisa tetap tegak. Walaupun berkali-kali Saul rancangan yang jahat, bahkan ketika ada kesempatan Daud tidak malas. Daud bilang apa? Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Dengan Daud cuma salah satu, Tuhan itu baik. Dia simpulkan semua dalam satu Mazmur yang luar biasa, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau, matahari dan menawarkan namanya. Makanya dia bilang apa? Melewati lembah yang maut sekalipun aku tidak takut bahaya. Gak ada menentukan yang menjadi penghiburan bagi aku. Bahkan Daud bilang apa? Dia menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Pialaku penuh melimpah. Sampai dia bilang kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku. Bukan kita yang harus mencari-cari kebaikan Tuhan, tapi kemanapun kita pergi kebaikan Tuhan kita rasakan. Sampai Mazmur bilang begini, kemanakah aku dapat lari menjauhkan diri dari Rohmu? Setiap kali aku mau coba lari, Rohmu mengejar aku dan menyelamatkan aku. Ya setuju berikan tepuk tangan yang berikan. It might be hari-hari ini kau sedang menghadapi peperangan. It might be peperangan ini berlarut-larut, irritated, terus menerus. Ada dua hal yang setan sedang merancangkan. Yang pertama, setan mau kau jenuh, dan yang kedua, setan mau kau kecewa. Tapi hari ini izinkan saya menjelaskan buat saudara, kalau saudara nggak jaga hati saudara mengandalkan kekuatan saudara pasti makin lemah. Tetapi kalau saudara sadari kunci kerajaan Tuhan sudah berikan buat saudara, lalu saudara ingat kebaikan Tuhan dalam segala perkara, rumah tanggamu makin hari makin kuat, masa mudamu makin hari makin kuat,
pelayananmu makin hari makin kuat, dan hidupmu makin hari makin diperlengkapi dengan kemuliaan-Nya. Sekarang kita semua kami berdiri datang pada Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Semua di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, semua sama-sama, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,